Oke, sudah merekam ya Bu Leli? Udah, Pak. Oke, pada kesempatan ini kami ingin menunjukkan hasil komunikasi kegiatan coaching kami dari kelompok 7, yaitu saya Benri Pakpahan dan Ibu Nurleli Hairani Harahap. Oke Bu Leli, kita tunjukkan kegiatan kita Dan. siklus pertama. Silahkan Bu. Selamat pagi, Pak Benri. Selamat pagi, Nak Leli. Apa kabar? Kabar baik, Pak. Syukurlah Nak Leli. Hari ini kita akan ngobrol, mungkin membutuhkan waktu yang agak lama. Kamu tidak apa-apa, Nak? Iya, Pak. Tidak apa-apa. Nah, akhir-akhir ini Bapak perhatikan kamu terlihat murung dan kurang bersemangat. Ada apa, Nak Leli? Saya memang ingin membicarakan permasalahan yang saya hadapi, Pak. Terima kasih, Pak, sudah bersedia membantu. Jadi apa ini, Nak Leli, yang bisa Bapak bantu? Saya hanya ingin mendapat solusi dari masalah saya, Pak. Terus, apa lagi, Nak Leli? Saya itu masih bingung dan sedih, Pak. Saya ingin tahu penyebabnya, Pak. Coba Nak Leli ceritakan apa yang Nak Leli rasakan hari ini. Saya merasa kalau saya tidak nyaman pada mata pelajaran komputer, Pak. Mengapa? Apa yang membuat Nak Leli tidak nyaman? Iya, Pak. Akhir-akhir ini saya kurang fokus belajar dan merasa tidak nyaman. Saya berpikir, kenapa ya guru komputer selalu menyindir saya di dalam kelas? Menyindir? Nak Leli ceritakan lebih dalam lagi perasaan yang kamu alami sekarang. Kenapa kamu berpikir seperti itu? Iya, Pak. Soalnya di dalam kelas guru komputer selalu bilang pada teman saya sambil melirik ke arah saya. Ibu itu bilang kalau les komputer itu sangat penting untuk melatih pemahaman kita dalam keterampilan manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Jadi, kalau saya tidak ikut les, saya akan lambat dalam memahami pengoperasian komputer. Lalu bagaimana menurutmu Nak Leli? Benar juga apa yang dikatakan ibu itu, kalau les komputer itu sangat penting dalam pengembangan keterampilan pengoperasian komputer, Pak. Terus, kenapa Nak Leli tidak ikut les komputer? Tidak bisa, Pak. Masalahnya, saya selalu mendapat nilai tidak memuaskan. Mungkin ibu itu tidak suka sama saya. Jadi, menurut Nak Leli, pembicaraan kita ini bertujuan untuk apa, Nak? Saya ingin mendapat solusi yang tepat agar tidak disindir lagi dan mendapat nilai yang bagus pada mata pelajaran komputer. Kalau seperti itu, apa yang menjadi kendalanya? Kebetulan les diadakan sepulang sekolah, sedangkan waktu sore saya harus latihan menari untuk persiapan lomba di Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara. Dan orang tua saya juga bilang tidak boleh meninggalkan latihan menari karena sangat penting. Lalu, menurut Nak Leli nih, menurut pendapat Nak Leli, apa prioritas utama dalam hal ini? Apakah les komputer atau latihan menari? Keduanya penting, Pak, tapi saya belum bisa membagi waktu di saat jadwalnya bersamaan. Kalau seperti itu, bagaimana Nak Leli kira-kira mengatasi masalah seperti ini? Saya akan menemui guru komputer, mencoba membicarakan hal ini dengan guru komputer. Kalau bisa, saya mendapat link video tutorial belajar komputer supaya bisa saya pelajari di rumah, Pak. Dan saya akan meminta dibuatkan jadwal les di hari Senin. Soalnya kalau Senin saya tidak latihan menari. Apa Nak Leli bisa belajar materi komputer tanpa mengganggu jadwal latihan menari Nak Leli? Bisa, Pak. Saya bisa belajar pakai laptop ataupun HP, Pak. Nah, itu sangat bagus. Selanjutnya, bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Nak Leli lakukan setelah membicarakan hal ini dengan Bapak? Ya, Pak. Saya akan segera menemui guru komputer untuk membicarakan dan berusaha mengatur waktu dengan baik dan mengikuti les di hari Senin.
Bagus sekali Nak Leli, memang harus seperti itu. Kita harus berusaha sebisa mungkin untuk bertanggung jawab atas apa yang kita hadapi sekarang. Situasi yang Nak Leli hadapi sangat sulit. Di satu sisi, Nak Leli ingin berprestasi sebagai peserta untuk mengikuti lomba menari di Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara. Di sisi lain, Nak Leli juga tidak boleh meninggalkan materi pelajaran komputer. Semoga dengan usaha dan kerja keras Nak Leli dalam membagi waktu dapat berhasil baik dalam pelajaran komputer maupun latihan menari, lomba menari, Nak Leli. Ya Pak, terima kasih atas bimbingannya. Sekarang saya mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah ini. Iya Nak Leli anak yang hebat. Nak Leli pasti bisa. Semangat ya. Terima kasih Pak. Selamat sore Pak. Selamat sore. Baik Bapak Ibu, itulah tadi tampilan kami siklus pertama dan sekarang kami akan melanjutkan ke siklus yang kedua yaitu kami berganti peran, Ibu Leli menjadi coach dan saya menjadi coachee. Kita mulai Bu ya. Oke Pak, siap. Siang Bu Leli, bagaimana kabarnya? Siang juga Pak Benri. Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Pak Benri hari ini? Baik juga Bu. Ada apa Pak Benri? Sepertinya ada hal penting yang mau diobrolkan. Iya, mohon maaf ini Bu Leli. Hari ini sedang sibuk. Mudah-mudahan saya tidak mengganggu Ibu. Oh, enggak Pak Benri. Hari ini sedang santai kok. Memang ada apa ya Pak? Iya, maaf Bu Leli. Saya sedang bingung Bu. Mungkin dengan ngobrol dengan Bu Leli, ada sesuatu yang bisa saya dapatkan Bu. Oh iya Pak, apa tujuan dari obrolan kita ini Pak? Dari obrolan kita ini Bu, saya ingin mendapat ide atau solusi, saran atau masukan mengenai permasalahan kegiatan proses belajar mengajar saya di kelas 6 Bu. Oh, Pak Benri ingin mendapatkan solusi ya dari permasalahannya. Emangnya masalahnya apa ya Pak? Begini ya Bu Lel, saya mau cerita untuk anak kelas 6 tahun ini berbeda Bu dari tahun sebelumnya. Entah mengapa saya melihat mereka itu tidak memiliki rasa kebersamaan di kelas 6 itu. Jangankan antara laki-laki dan perempuan, antara anak perempuan sesama perempuan saja saya melihat Bu, seperti ada terpisah di antara mereka. Saat pembelajaran metode diskusi, kegiatannya juga terkesan anak-anak itu bekerja samanya sangat kurang. Jadi saya bingung Bu. Oke, jadi Pak Benri merasa bingung ya dengan keadaan murid yang belum ada rasa kebersamaan atau kerjasama kelompok dalam kegiatan pembelajarannya. Iya betul Bu Leli. Oh iya, tadi kan Pak Benri mengatakan murid-murid belum bisa bekerja sama saat pembelajaran. Menurut Pak Benri, idealnya murid-murid di kelas itu bagaimana? Iya Bu, kiranya mereka dapat melaksanakan pembelajaran terutama tugas berkelompok secara aktif bersama-sama atau berkolaborasi sesama murid itu bekerja sama dengan baik. Begitu kira-kira Bu Lel. Ngomong-ngomong, apa yang sudah Pak Benri lakukan agar murid-murid bisa kompak bekerja sama menyelesaikan tugas? Sebenarnya Bu, saya sudah memasukkan di RPP saya itu metode diskusi kelompok di dalam RPP saya. Namun hal ini saya lihat belum menjadikan anak-anak itu aktif secara bersama-sama Bu. Jadi, Pak Benri sudah memasukkan metode pembelajaran diskusi. Ini sudah bagus, Pak, karena metode yang diterapkan sudah sesuai dengan tujuan. Namun, karakter kerjasama atau kolaborasi murid belum sepenuhnya muncul ya. Dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Pak Benri sekarang dalam mencapai tujuan? Melihat keadaan di lapangan Bu, mungkin posisi saya itu berada di posisi 5 Bu Leli. Yang Pak Benri inginkan posisi berapa? Supaya kegiatan pembelajaran aktif, saya ingin berada di posisi 9 Bu Leli. Oke, kira-kira selain metode diskusi, pasti ada cara lain dong. Nih, kira-kira apa cara lain
mencapai tujuan tersebut? Mungkin Bu ya, sebelum pembelajaran saya dilaksanakan di kegiatan kelas, mungkin hal yang saya harus lakukan itu memotivasi murid-murid mungkin Bu, dengan memotivasi mungkin sikap anak-anak ini eh, akan merasa saya memberikan apresiasi kepada mereka. Bagaimana kira-kira Bu ya? Oke, itu pada pembelajaran. Kalau di luar pembelajaran, bagaimana Pak Ben? Itu dalam pembelajaran tadi Bu ya. Padahal kondisinya anak-anak saya kan kompaknya tidak hanya dalam pembelajaran, tetapi juga kebersamaan mereka di luar ruangan. Bagaimana kira-kira ya kalau seandainya saya laksanakan permainan-permainan lokal atau budaya-budaya permainan anak-anak lokal kedaerahan saya untuk menciptakan supaya mereka itu menjadi tim regu yang kuat. Bagaimana kira-kira Bu ya? Wah, luar biasa Pak Benri. Kira-kira apa rencana mencapai tujuan tersebut? Dalam sebelum kegiatan pembelajaran di kelas, saya akan memotivasi anak-anak terlebih dahulu supaya anak-anak itu memiliki motivasi yang tinggi dalam bekerja kelompok. Dan di sisi lain juga saya mau di luar pembelajaran saya akan melaksanakan kegiatan yang berbasis lokal mungkin Bu ya, yang biasa kita laksanakan di daerah-daerah kita, dan saya buat permainan bergu supaya kerjasama antara kelompok anak-anak kita ini, anak-anak kelas 6 ini semakin kuat. Bagaimana kira-kira Bu? Oh iya Pak Ben. Kira-kira berapa jangka waktu yang dilakukan? Mungkin karena ini baru awal penerapan akan saya laksanakan mungkin Apa komitmen Pak Benri terhadap rencana aksi tersebut? saya akan menyusun kembali Bu rencana pelaksanaan pembelajaran saya dengan menitip beratkan metode diskusi. Mungkin saya akan menerapkan metode diskusi Bu. Nah, dan sekaligus penilaian sikap kerjasama antar peserta didik, sekaligus mungkin memotivasi anak-anak Bu selalu. Dan di luar kegiatan pembelajaran tetap akan saya laksanakan beberapa permainan rakyat Bu yang sifatnya beregu untuk menumbuhkan semangat kebersamaan, semangat gotong royong, semangat kekeluargaan supaya di kelas ini tumbuh rasa persaudaraan. Begitu kira-kira Bu. Oke, kira-kira siapa yang akan membantu Pak Benri merencanakan pembuatan RPP? Mungkin Bu saya akan berkoordinasi dengan teman sejawat saya. Nanti pertama sekali Bu saya susun dulu RPP-nya, saya buat sedemikian rupa. Setelah itu mungkin saya berkoordinasi dengan teman sejawat saya, atau mungkin saya nanti akan berkoordinasi minta tanggapan dari Bu Leli. Eh, Mana tahu apa yang saya susun itu ada hal-hal yang perlu direvisi Bu. Sip. Menurut Pak Benri, apa yang sudah didapatkan dari percakapan kita kali ini? Dari hasil percakapan kita ini Bu, menurut saya Bu ya, saya mendapatkan ide atau solusi tentang masalah yang terkait dengan murid-murid saya di kelas 6 ini yang tidak mampu bekerja sama kompak atau berdiskusi dengan kelompok, yaitu dengan melalui motivasi sebelum pembelajaran, mendorong anak-anak itu agar mampu belajar dengan baik dan membuat suatu permainan rakyat untuk mereka laksanakan di lapangan supaya tumbuh sikap kekompakan melalui kegiatan perlombaan mungkin secara beregu. Begitu kira-kira Bu. Syukurlah Pak Benri sudah bisa mendapatkan manfaat dari percakapan ini. Mudah-mudahan rencana Pak Benri akan membuahkan hasil. Jangan lupa untuk mencatat setiap perkembangan kemajuan ya. Nantinya bisa kita jadikan refleksi serta contoh teman lain. Terima kasih Bu Leli sudah mau memberikan waktunya dengan saya untuk berkoordinasi, untuk membicarakan solusi atas masalah yang saya hadapi. Semoga ini bermanfaat Bu untuk segera saya tindak lanjuti supaya permasalahan ini segera dapat saya atasi dalam kegiatan proses belajar mengajar dan saya dapat menumbuhkan semangat kebersamaan, semangat gotong royong, semangat kekeluargaan di kelas 6 yang saya bimbing Bu. Oke, sama-sama Pak Benri. Tetap semangat ya Pak Ben. Oke, terima kasih Bu Leli. Selamat siang Bu Leli. Selamat siang Pak Benri.
Di-stop dulu rekamannya, Bu, baru kita evaluasi.